Halo sahabat MBR Tech, untuk kali ini kita akan menjelaskan secara detail ulasan dari atau detail-detailnya dari Dynotech. Itu produk Dyno DAQ atau data pengolahan dari MBR Tech. Nah, kali ini kita coba untuk pengujian atau hasilnya seperti apa. Dan kita Dino di sini ada motor GTR spek untuk Rookie. Nanti dari perhitungan hasil dinonya ini kita mengacu pada DynoJet yang hitungannya lebih identik angka kecil atau angka berat seperti itu. Dan ini kita running dulu, nanti setelah itu kita jelaskan untuk beberapa fitur atau beberapa menu yang ada di softwarenya. Baik, lanjut untuk hasil dino yang sudah di running. Kita tadi itu merunning motor itu sebanyak 1 2 3 4 5 kali karena emang menyesuaikan suhu mesin. Dan di sini hasil dari runningnya itu runningan pertama masih angka yang seperti motor dingin ya, belum maksimal, belum optimal kerjanya mesin, dan semakin diulang semakin naik sampai 5 kali running. Nah, di sini angkanya untuk yang ideal motor yang normal bahwa engine yang oke kondisinya itu pasti akan mengalami kenaikan yang tidak signifikan atau di angka 0, di sini hasil dari powernya juga bertambah, hasil torsinya juga bertambah. Untuk peak powernya harusnya tetap di dekat-dekat angka yang keluar dari pertama ya, ini 8.000 dan yang di sini 10.000. Nah, sekarang lanjut dari penjelasan dari fungsi yang ada pada softwarenya. Nah, di sini pertama di bagian menu atas ini bagian tabel atau hasil dari recordnya. Nanti selain kita jelasin lewat video, kita ada juga untuk manual usernya by PDF. Di sini kita lanjut, di sini ada tabelnya, bagian untuk menghasilkan. Nah, di sini bisa diedit juga untuk beberapa parameternya seperti inersianya. Nanti kita bisa edit karena beberapa customer atau user itu membutuhkan perubahan inersia karena untuk mengedit besar kecilnya hasil dino, karena menentukan atau mensetarakan dari beberapa runningan motor yang sebelumnya di dino di lokasi tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti bisa diedit juga di sini rasio, karena kalau di running seperti apapun otomatis rasio itu atau hasilnya maka tidak akan persis, pasti ada perbedaan karena ada slip atau faktor dari perubahan output dari engine. Nah, di sini bisa disamakan nanti untuk rasionya, ini juga bisa diedit.
Nah, kemudian lanjut pada tabel. Setelah itu di bagian tengah ini merupakan hasil plotnya atau hasil grafiknya. Di sini bisa dilihat bahwa tampilannya itu mulai dari horsepower, torsi. Di sini ada AFR meter yang bisa ditampilkan juga. Di sini ada pembacaan dari drum, RPM seperti itu. Nah, dari menu selanjutnya kita mungkin sebelum masuk ke pembacaan, maka di sini ada menu tune. Nah, tune ini merupakan langkah awal dari penggunaan software Dynotech MBR Tech. Di sini nanti akan terlihat sinyal dari drum, terlihat juga sinyal dari klem. Klem itu pembacaan dari coil. Di sini juga akan pembacaan dari sensor lambda dari modul AFR-nya. Di sini maka akan bisa di troubleshooting untuk penggunaan awal dari software MBR Tech. Nah, di sini misal ketika waktu pemasangan awal drum, maka itu bisa dilihat apakah bermasalah atau tidak untuk pembacaan jumlah pickupnya. Misal kayak gini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, mohon maaf di sini ada nyendet-nyendetnya ya teman-teman, karena ini PC-nya multitasking dengan screen record. Nah, ini klemnya juga, AF-nya juga bisa buat troubleshooting. Lanjut untuk menu kalibrasi. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian untuk menu kalibrasi. Yang pertama itu drum. Nah, di sini ada mass atau berat keseluruhan total dari drumnya, itu meliputi lingkarnya, terus as poros tengah dengan gear pickupnya, itu semua dihitung dimasukkan ke sini. Untuk radius ini merupakan titik dari poros tengah terhadap tepi dari drumnya, tepi dari lingkarnya. Terus untuk inersia ini merupakan perhitungan yang berhubungan dengan massa terhadap speed atau massa perubahan dari drumnya Dino ini. Jadi ini ada rumusnya, nanti kita sharingan juga. Karena rumus inersia ini sangat berpengaruh dari hasil perhitungan powernya. Nah, di sini ada lanjut tit. Tit ini merupakan pickup atau pembacaan dari sinyal yang ada pada sensor drumnya. Dan scaler ini merupakan data yang berfungsi sebagai pembagian atau pembacaan jumlah dari tit ini. Jadi semakin kecil angkanya berarti pembacaannya semakin real akurat. Kalau misalnya ini 60, scalernya 4, maka 60 ini akan dibagi 4. Itu efeknya akan mensmoothing juga hasil dari drum. Nah, untuk yang bagian menu A ini merupakan fitur LPF atau low pass filter yang berfungsi sebagai penghalus sinyal apabila sinyal tersebut terlalu keriting naik turun. Nah, maka nanti kebutuhan yang akan di setting itu bagian filter drum yang di A. Ya, untuk R ini merupakan filter ketika sinyal itu mendapatkan fluktuatif atau keriting yang arahnya lurus. Jadi misalnya kayak gini, ini naik ternyata keritingnya gini, terus naik lagi gitu, maka untuk smoothingnya di bagian sini. Nah, jadi smoothing itu ada beberapa, di sini bisa digunakan. Nah, smoothing itu kenapa nggak ada standarnya, karena emang beberapa Dino itu untuk kebutuhan tuning dan kebutuhan ke customer bisa dibuat kasar dan bisa dibuat halus. Jadi kalau rekomendasi untuk Dino hasilnya dibikin semi kasar, karena nanti untuk troubleshooting pada engine atau mappingan itu bisa terlihat lebih detail lagi. Kalau yang sekarang ini semi halus seperti itu. Nah, untuk lanjut bagian setelah bagian drum, ini bagian klem. Klem ini merupakan penjepit yang ada pada DAQ ini untuk pembacaan ke coil. Nah, di sini faktor ini merupakan perhitungan dari hasil sinyal dari koilnya. Misal pada motor injeksi
itu sinyal yang keluar dalam 4 langkah adalah 1 kali, maka di sini dikalikan 2. Apabila nanti di motor CDI setiap langkahnya itu mengeluarkan 1 percikan atau 1 sinyal, maka di sini cukup diisi 1 kali. Nah, kemudian sama di sini ada filter A atau smoothing. Nah, di sini LPF juga. Apabila nanti sinyal RPM-nya terlalu keriting naik turun, maka smoothingnya ya ada di sini. Kemudian yang di R ini juga apabila sinyalnya terlalu fluktuatif dari garis RPM-nya terlalu random naik turunnya atau percepatannya, jadi di filter di bagian R. Nah, untuk kemudian di sini ada engine. Engine ini ada menu. Ketika ini diklik off, maka di sini rasio akan otomatis mengkalkulasi. Nah, di sini digunakan untuk mengkalkulasi rasio itu apabila teman-teman tidak menggunakan klem. Nah, apabila mau menggunakan klem itu bisa dikalibrasi. Nanti akan kita jelaskan kalibrasinya. Sedangkan di sini kan kita menggunakan klem untuk contohnya, dan tadi udah dikalibrasi juga untuk lebih akuratnya, maka tadi dapatkan angka rasio 5,85 seperti itu. Nah, kalau di off kan checklistnya dihilangin, maka nanti otomatis dia akan otomatis mengkalkulasi rasio. Kemudian di sini ada target RPM, itu digunakan untuk kita sebagai patokan di RPM berapa kita membuka throttle atau membuka RPM motor dan didiamkan di RPM 6000, kemudian di gear yang akan digunakan untuk mendyno. Misal gear 4 open throttle ditahan di RPM 6000, kemudian ditunggu untuk beberapa detik, maka akan otomatis mendapatkan angka rasio. Bisa dilihat di sini atau bisa dilihat di bagian sini. Nah, nanti hasilnya akan keluar. Kemudian untuk sampel di sini sama juga. Sampel merupakan hasil collect atau mengumpulkan data itu seberapa banyak. Nah, di sini kita tidak ada rekomendasi, cuman untuk saran kita adalah angkanya semakin kecil itu akan semakin akurat. Lanjut kemudian bagian threshold. Threshold itu merupakan settingan untuk filter yang ada di bagian grafiknya ini. Ini kalau yang di atas ini filter dari pembacaannya. Nah, kalau di bagian ini merupakan filter yang ada pada hasilnya, seperti itu. Jadi ada contoh yang awalnya di sini keriting terlalu kasar, nanti menghaluskannya di sini. Tapi kalau ingin smoothingnya dari sebelum hasil itu bisa lewat sensornya. Nah, itu dari pembacaan smoothing yang ada di drum ataupun yang ada di klem. Itu. Kemudian lanjut untuk AFR ini hanya satu aja smoothingnya. Ini untuk menghaluskan atau mengasarkan dari pembacaan lambda sensor yang ada pada AFR. Lanjut untuk menu yang ada di bawah ini ada klem. Ini merupakan pembacaan ya, pembacaan hasil dari perhitungan yang ada di klem atau terhadap klem. Jadi ini murni apa yang dibaca oleh dari klem coil. Jadi hasilnya karakternya sama sebenarnya untuk dari yang ada di engine. Engine ini merupakan hasil dari kalkulasinya. Kalau kita bandingkan pada hasilnya engine dengan klem, ini tidak ada perbedaan hasil sinyalnya, cuman ada perbedaan di start dan end nya aja. Karena di klem itu real ya, kita membuka gas, stop gas, dan start gas fluktuatifnya itu real apa yang ada di RPM. Sedangkan pada engine ini dia ada kalkulasi smoothingnya, jadi hasilnya ada sedikit yang dihaluskan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada menu drum. Menu drum ini merupakan kita bisa melihat top speednya dari motor yang kita dyno. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk percepatan yang didapatkan itu di percepatan berapa seperti itu. Jika misal di 65 sampai 70 ini
agak lama, terus di 80 sampai 90 ini agak cepat. Berarti emang bisa dikatakan power bandnya itu di kisaran angka seperti itu. Jadi nanti pembacaannya bisa by speed dan dikalkulasikan dibandingkan dengan RPM-nya, nanti bisa diakumulasikan itu power bandnya, misal seperti itu. Dan lanjut di sini ada temp. Temp ini biasanya digunakan untuk para engine tuner atau orang dyno itu peak powernya di berapa sih tempnya. Nah misal kita engine 1 dengan spek sekian gitu, kita setting, kita dyno dapat di temp to peaknya 2 misal, terus kita udah rubah, kita mau mengarahkan bahwa temp to peaknya kita lebih cepatkan, oh ternyata sudah temp to peaknya di 1,8. Nah di sini berfungsi untuk menganalisa seberapa cepat motor itu atau mesin itu mendapatkan peaknya, seperti itu. Dan bisa dilihat juga ya teman-teman, di sini time to peak itu nggak melulu cepat, tapi gimana hasilnya itu rata sebenarnya. Kalau cepat aja cuman ngepeak atau kerucut, itu motor juga hasilnya pasti tidak akan enak dibawa juga, motornya juga nggak bisa utuh ya tenaganya, seperti itu. Lanjut ke menu. Di sini selain tadi pada menu kalibrasi, ada menu di sini, kita minim dulu. Terus di sini ada menu tune yang ada tadi untuk men-setup. Kemudian di sini ada menu dashboard untuk menampilkan dashboard atau parameter live-nya. Di sini ada clamp, pembacaan coil pada mesin. Di sini ada drum, di sini ada engine. Nah ini engine yang kita katakan tadi bahwa clamp itu hasil murni dari pembacaan clamp itu pada menu ini. Sedangkan untuk engine itu perhitungan yang ada pada hasil ini, seperti itu. Sebenarnya kalau dari peak power, peak torsi, terus peak to time dan semacamnya itu sama. Yang membedakan hanya karakter grafik start dan end-nya saja, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini tabel tadi sudah menampilkan hasilnya. Dashboard sekarang kita jelaskan sedikit. Di sini untuk para customer itu yang ketika mendino, usahakan dari clamp, pembacaan clamp ini dan engine itu akan sejajar ya, seperti video ketika running nanti. Nah, selanjutnya di sini ada rasio untuk menampilkan bahwa kalau teman-teman mau manual rasio atau kalkulasi rasio manual kalibrasi, nanti lihatnya di sini. Dan ini real AFR-nya. Nah, seperti dicontohkan tadi kan, lanjut seperti dicontohkan tadi kan, bahwa ketika dipencet start itu dia akan minim otomatis. Nah, di situ ada settingannya di sini. Jika teman-teman ini ketika running start tetap tampil, ini dipilih top, sedangkan untuk mereset ini dipilih di bagian reset, seperti itu. Nah, selanjutnya di kanannya ini ada tema. Tema ini untuk mengganti bagian dari yang ada di dashboard. Misal kita backgroundnya ganti warna yang lain, contohnya, nah maka hasilnya seperti ini. Oke, untuk background ini kan ada keterangannya, back, ini outline, ini tick, nilai dan angka-angkanya. Kita kembalikan ke warna hitam dulu. Nah, lanjut pada di sini ada menu text box atau file name. Ini digunakan untuk memberi nama motor yang akan kita running. Kemudian di sini ada menu mode. Nah, di sini menu user itu berarti operator. Untuk start dan end-nya itu sepenuhnya dari tombol F5 atau dari button atau tombol yang sudah disediakan dari DAQ-nya. Kalau kita ganti time, dia otomatis nanti dari pembacaan time. Kalau dari drum, kita bisa menyeting dari speed berapa startnya dan finishnya di speed berapa, seperti itu ya. Terus lanjut di sini rasio untuk manual klik ketika teman-teman mau mengkalibrasi rasio, dan di sini manual
button juga untuk digunakan start recordnya seperti itu. Lanjut, untuk pada dashboard sudah jelaskan semua. Dan kemudian di sini ke bawah ada menu identitas dari versinya. Di sini ada keterangan USB connection-nya. Sini jika sudah connect, maka di sini ada indikator warna hijau pada USB, dan di sini angka frekuensi dan lain-lain akan tampil juga. Nah, ketika teman-teman record juga di sini ada indikator, nanti akan berubah warna. Kemudian kita lanjut dari yang sudah kita record atau sudah kita running. Tadi beberapa settingan atau beberapa menu sudah kita jelaskan ya. Untuk sekarang di bagian tabel kita coba sedikit sama-sama menganalisa dari beberapa runningan. Di sini teman-teman juga bisa meng-zoom in atau meng-zoom out bagian grafik yang sudah kita record, atau kita menggeser ke kanan kiri. Nah, ini untuk kebutuhan kita misal mau menggunakan atau mendetailkan di bagian RPM 11.000 saja. Nah, sebelum masuk ke situ, teman-teman bisa klik kanan pada area grafik ini. Di sini digunakan untuk mengganti software ini, misalnya bengkel kalian sendiri. Dan selanjutnya di bawahnya ini ada axis, ada menu Y, ini untuk menampilkan, misal kita mau menghilangkan drum, kita mau menghilangkan bagian klem. Nah, hasilnya maka yang ditampilkan adalah power, torsi, dan AFR saja. Lanjut, axis tadi untuk reset, misal kita setelah merubah tidak sengaja dengan seperti ini, maka silangannya kan akan geser ya teman-teman. Jadi kita meresetnya di bagian reset, maka otomatis sesuai real aktual yang akan dibaca, yang akan ditampilkan juga seperti itu. Nah, lanjut, kemudian di sini ada color. Color itu seperti tema tadi ya, mengganti warna yang ada di grafik. Kita contohkan background, kita ganti mau warna, di sini kita coba warna merah, maka backgroundnya akan ganti warna merah. Nah, untuk yang lainnya, bagian background, warna, line untuk garis grafiknya, font untuk angka atau angka atau satuannya. Kalau series ini untuk urutan dari recordan yang ada di tabel sini. Kemudian di sini ada horsepower versus Newton meter juga. Ini ada digunakan itu beberapa fungsi. Misal ada percabangan motor itu mau dilihat dari nolnya. Gini contoh ya, kita reset dulu. Nah, kalau aktualnya itu sebenarnya yang didapatkan seperti ini. Percabangan di 9.500. Cuman emang ada kebutuhan tuning itu sesuai aktual perhitungan dyno. Itu penggunaannya di sini. Nah, mengapa kok di awal? Nah, karena beberapa motor emang karakternya silangannya dari bawah. Dia berjalan bareng seperti ini. Cuman emang ada beberapa motor itu terutama di 4 tak, dia langkah silangannya itu emang ada, nggak start dari awal ini. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Lanjut, di sini menu ekspor, maka teman-teman bisa mengekspor hasil dari dynonya ini. Kita kasih contoh ya. Di sini kita beri nama tes 1. Kita save, kemudian kita buka. Maka di sini teman-teman bisa melihat hasilnya, mulai dari grafiknya yang ada di sini, dan sebelah kanan ini kesimpulan atau poin-poinnya seperti peak power ada di angka berapa, dan di sini ada RPM-nya juga, di RPM berapa. Terus kemudian di bawahnya ini peak torsinya
di angka berapa Newton meter, dan kemudian ada juga di peak RPM nya di RPM berapa, sampai ada angka FR juga, dan selanjutnya seperti runningan yang sejumlah yang dirunningkan tadi. Oke, itu secara ekspor data. Kemudian lanjut ke software tadi. Setelah menu-menu yang ada di grafik, kita bisa menggunakan fiturnya. Contoh kita menggunakan analisa power saja. Di sini torsi kita abaikan. Nah, maka bisa kita lihat di sini runningan pertama berwarna merah. Nah, di sini kita zoom. Kita zoom warna merah. Sini terlihat bahwa motor bukaannya mungkin masih belum optimal sampai di RPM seterusnya, bahkan sampai di RPM limiter. Nah, kenapa hal ini terjadi pada runningan pertama? Karena suhu engine, karena di saat kita running masih di angka 70 derajat. Nah, idealnya dari motor ini memang dibuat di angka 80-an. Nah, dari beberapa runningan ini suhu naik sampai ketemu di runningan yang terakhir warna kuning. Nah, warna kuning ini bisa kita blok ya, atau kita perjelas di sini. Misal kita runningan pertama warna merah, kita klik. Nah, ini lebih detail. Kalau kita ingin melihat warna kuning atau runningan terakhir, kita klik juga bagian tabel. Nah, di sini kita analisa dari runningan pertama masih kecil, runningan kedua sudah agak naik, runningan ketiga sudah agak naik, di sini agak naik lagi. Mungkin ya kalau dari awal pembukaan gas ini berbeda, maka sampai angka sepersetengahnya horsepower itu pasti ada perbedaan, karena kan manual user atau ngegasnya pakai tangan kan. Nah, kemudian untuk selanjutnya pasti akan mengikuti apa yang selanjutnya di running oleh outputnya mesin. Kemudian di runningan terakhir di sini kuning, awalan bukaan beda karena gas dari tangan saya tadi berbeda. Kemudian untuk lanjut sampai di atas, di sini hasilnya rata naik, tapi peak powernya tetap utuh. Nah, sampai sini. Kemudian kalau untuk AFR di sini bisa dilihat, emang hasilnya bisa kita lihat detail dengan cara kita scroll, zoom in, zoom out. Nah, kita kasarin ini juga bisa. Nah, ini kasarnya seperti ini, halusnya seperti ini. Cuman untuk kebutuhan detail kan kita harus seperti ini ya. Nah, di sini AF-nya bisa dicocokkan juga kalau motor dengan identik masih awal nyala atau suhunya masih dingin, itu pasti bisa di analisa. Nah, ini misal warna merah ya, warna merah di sini kita dino juga di warna merah, maka kita skip dulu yang lain, kita butuhkan yang awal running dan terakhir running. Nah, di warna merah ini AFR-nya identik lebih agak kering tapi basah di awal. Nah, karena ini mungkin suhu mesin ya, jadi kita buka gasnya dia identik basah karena pembakaran belum maksimal. Kemudian di sini kok bisa kering. Nah, jadi bisa kita asumsikan bahwa engine untuk timing ledakan atau pengapiannya dari ledakan yang ada di ruang bakar itu enggak tepat waktu atau enggak sesuai timing pengapian yang ada di ecu, maka bisa mengakibatkan lebih basah atau lebih kering. Sini sampai ke atas pun pengapian hasil AFR-nya pun identik masih kering. Ini bisa jadi dia lebih awal meledak seperti itu. Kalau biasanya lebih meledak di akhir itu karena terlalu over aja bahan bakarnya atau timing pengapiannya nggak pas. Kalau ini seperti itu. Kemudian lanjut suhu panas, maka dia sudah tidak ada gambar atau grafiknya itu yang fluktuatif ya, dia garisnya lurus stabil
dan tidak ada angka yang aneh-aneh dari pembacaan AFR-nya. Nah, kalau ini kan ada toh masih seperti itu. Jadi kalau yang kuning ini dia lebih stabil di angka seperti ini. Ini hanya sebagai contoh dari AFR yang kita tuning di motor ini ya, karena masing-masing motor memang mempunyai ideal AFR-nya sendiri-sendiri, tergantung engine, kompresi, atau pengapian yang dibuat itu seperti apa. Nah, lanjut untuk menu yang ada di sini tetap tersimpan juga. Teman-teman bisa mendapatkan filenya itu dari klik kanan, kita open. Nah, setiap running itu pasti akan tersimpan itu di bagian ini. Ini folder Dynotech result. Nah, di sini ada urutan foldernya dan di sini ada urutan tanggalnya. Misal yang kita running terakhir itu di sini kita buka jumlah 5. Nah, seperti itu. Ini tinggal diklik aja, nanti akan otomatis open. Maka itu bisa untuk mengcompare runningan sebelumnya dengan runningan yang sudah dipakai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin penjelasannya untuk software kita CCP untuk manual PDF juga nanti bisa dipahami para pengguna software dari Dynotech MBR Tech ini.